Hampir 80% anggota PBB menyatakan kedaulatan negara Palestina. Indonesia menjadi salah satunya yang dikuatkan dengan pernyataan Presiden Prabowo yang menyampaikan pidato di hadapan sidang Majelis Umum PBB yang berjudul Indonesia's Call for Hope. Indonesia menyatakan posisinya adalah membela kedaulatan Palestina di hadapan sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di markas PBB di New York, Amerika Serikat. Prabowo menjadi kepala negara ketiga yang berpidato setelah Presiden Brasil, Lula da Silva, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Prabowo menyinggung kemampuan dunia di masa kini yang semestinya dapat menyetop bencana kelaparan, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan. Namun Prabowo mengungkap yang terjadi justru sebaliknya. Di berbagai belahan dunia justru menghadapi penindasan, ketakutan, dan rasisme. Mengenang penderitaan yang sama di depan negara anggota lainnya, Presiden Prabowo menceritakan situasi yang terjadi di Indonesia di masa kolonialisme. Prabowo juga berharap semua anggota PBB tidak diam melihat bencana kemanusiaan di dunia. Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the sustainable development goals of ending extreme poverty and hunger. Because years ago, this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. And today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Excellencies, Thucydides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Tak hanya Indonesia, Presiden Prancis Emmanuel Macron resmi menyatakan Prancis mengakui Palestina sebagai negara. Macron menyatakan waktunya perdamaian tiba dan tak ada pembenaran atas perang di Gaza. Pengumuman ini menandai langkah penting Eropa mendukung solusi dua negara untuk Israel dan Palestina. Macron juga mengonfirmasi Belgia, Luxembourg, Malta, Andorra, dan San Marino akan mengikuti langkah serupa. Dalam forum ini, Macron merupakan co-host KTT dua negara atau Two-State Solution untuk solusi Israel-Palestina. Vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Sehari sebelumnya, di tengah persiapan sidang umum PBB di New York, Inggris resmi mengakui Palestina, disusul Kanada dan Australia. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan akan menawarkan rencana dan membahas visinya untuk mengakhiri perang Israel di Gaza dan masa depan daerah Palestina. Tawaran itu disampaikan Trump kepada pemimpin Arab dan negara Muslim saat pertemuan di New York pada hari Selasa. Saat ini, sedikitnya 151 dari 193 negara anggota PBB telah resmi mengakui kedaulatan Palestina. Jumlah ini mencakup hampir 80% anggota PBB. Usai jeda saudara, lagi